Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Halo Sobat 651 Stafa, kembali lagi bersama dengan kami untuk menguak fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini yang ada di tanah air. Kali ini berita datang dari Cina. Cina membawa kabar buruk buat Indonesia. Apakah itu? Cina membawa kabar buruk buat batubara RI. Negeri itu berencana untuk mengurangi konsumsi emas hitam, rata-rata pembangkit listrik menjadi 300 gram per kilowatt per hour atau KWH di tahun 2025. Mengutip dari Reuters, ini dilakukan guna meningkatkan efisiensi energi dan menurunkan emisi gas rumah kaca. Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional mengatakan pembangkit listrik yang tidak efisien juga akan ditutup secara bertahap. Pengumuman ini dilakukan oleh China di tengah berakhirnya KTT Iklim COP26 di Glasgow, Inggris. Presiden China sendiri tidak hadir di acara tersebut secara langsung. Hal ini juga disampaikan kala China terseok-seok dengan krisis energi yang menyebabkan sejumlah wilayah dilanda pemadaman listrik. Hal itu membuat negeri panda ini menggenjot produksi batu bara. Sikap ini juga merupakan serangan kedua pemerintah Xi Jinping pada tahun ini, di mana setelah sebelumnya membuat komitmen tidak akan lagi membangun proyek PLTU batubara di luar negeri. Kala itu ia juga berjanji mempercepat upaya menjadi nol karbon di tahun 2060. Mengutip dari Handbook of Energy and Economic Statistics of Indonesia tahun 2020, ekspor batubara RI terbesar memang ke Cina, kemudian disusul India dan Jepang. Pada tahun 2020, ekspor batubara RI ke Cina mencapai 127,78 juta ton atau sekitar 31,5% dari total ekspor batubara nasional yang mencapai 405,05 juta ton. Sementara ekspor ke India mencapai 97,51 juta ton dan ke Jepang 26,97 juta ton. Adapun ekspor batubara RI ke Cina tertinggi terjadi pada 2019 sebelum pandemi COVID-19 menghantam dunia, yakni mencapai 144,41 juta ton. Sebelumnya kabar buruk batubara juga disampaikan India. Negara itu di COP26 mengatakan akan menjadi nol karbon di tahun 2070. India juga akan meningkatkan target 2030 kapasitas terpasang energi non-fosil, sebagian besar adalah tenaga surya dari 450 menjadi 500 gigawatt. Sebanyak 50% dari kebutuhan energi negara akan datang dari sumber terbarukan. India juga mengumumkan intensitas karbon ekonomi India, emisi yang dihasilkan per unit PDB, akan dikurangi 45% dari tahun 2030, di mana sebelumnya 35%. Impor di Indonesia selama September 2021 tercatat sebanyak 16,23 miliar US dollar atau meningkat sebanyak 40,31% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu sebanyak 11,57 miliar US dollar. Impor September 2021 terdiri dari migas sebanyak 1,86 miliar US dollar dan juga non-migas 14,37 miliar US dollar. Impor non-migas Indonesia paling besar berasal dari Cina. Indonesia pun tercatat melakukan impor senilai 4,44 miliar US dollar atau setara dengan 63,04 triliun rupiah dengan asumsi kurs 14.200 rupiah. Dengan porsi 30,89% dari total impor non-migas. Kalau dilihat komoditasnya, itu adalah mesin peralatan, mekanis dan bagiannya HS84. Kemudian mesin perlengkapan elektrik dan bagiannya HS85. Begitu kata Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS, Margo Yuwono dalam konferensi pers pada Jumat 15 Oktober yang lalu. Impor terbesar selanjutnya berasal dari Jepang dengan nilai 1,40 miliar US dollar, porsinya sebesar 9,75% dari total impor non-migas. Kalau kita lihat komoditas utama yang di Jepang itu adalah komoditas mesin, peralatan mekanik dan bagiannya atau HS84, dan juga kendaraan dan bagiannya atau dengan kode HS87. Urutan ketiga ada Thailand yang dengan nilai 0,85 miliar US dollar atau dengan porsi 5,94%. Di bawah Thailand ada sejumlah negara di antaranya seperti Australia, Amerika Serikat, Singapura, Korea Selatan, India, Malaysia, dan juga Taiwan.
Terungkap pula cara RRC menghabisi bisnis dan juga produk-produk lokal di Indonesia. Mungkin kita juga jangan terlalu lugu untuk mempercayai informasi-informasi bahwa marketplace ada untuk menguntungkan UKM, kecuali beberapa saja. Bisnis online sedang merajalela, unicorn juga sedang hangat-hangatnya untuk dibahas. Sayangnya banyak yang tidak paham dengan dampak berbahaya dari unicorn, apalagi jika pemerintah masih menutup mata akan kedunguannya. Seorang warganet tamatan swala bisnis di Inggris secara gamblang membongkar rencana Cina menghancurkan usaha kecil menengah Indonesia melalui unicorn lokal berbentuk marketplace atau situs jual beli. Marketplace memiliki data transaksi seller, produk mana saja yang laris, dari situ mereka akan mengembangkan produk-produk mereka sendiri. Sudah cukup sering kejadian produk laris UKM tiba-tiba muncul cloningannya dengan harga yang lebih murah karena dari luar alias impor. Dan yang lebih gila lagi, barang-barang impor dari Cina tersebut dikirim ke Indonesia tanpa ongkir. Dan hasilnya 94% barang yang dijual di marketplace sekarang adalah impor. Jangan terlalu lugu juga informasi tersebut menguntungkan UKM. Sayangnya lagi, banyak para milenial yang bangga menjadi Esamet segala barang dari Cina. Mungkin saat ini ESA bertahan, tapi itu pun juga tidak akan lama, karena tahap selanjutnya seller-seller luar akan banyak direct selling ke market Esamet. Jadi, jangan heran kalau nanti akan ada banyak seller dari Tiongkok misalnya, jualan di Lazada ataupun di Tokopedia. Barang juga langsung dikirim dari sana dengan ongkir murah, bahkan juga gratis ongkir. Kok ESA murah? Itulah pintarnya Tiongkok. Mereka punya program obor atau One Belt One Road, alias jalur sutra abad 21. Ngeri dan ciamik strateginya. Sialnya pemerintah kurang aware dalam asymmetric seperti ini. Barang marketplace 54% impor aja, Kemendak juga baru sadar akhir-akhir ini. Kalau Anda brand owner Esam, pertimbangkan bijak apakah perlu memakai kanal marketplace. Kalaupun iya, jangan jadikan itu sebagai jangka panjang. Yang memegang database buyer adalah mereka. Anda juga harus mulai membangun kanal penjualan yang dimana database buyer Anda itulah yang Anda pegang. Sekedar informasi saja, Alibaba telah mengakui sisi Lazada senilai 3,5 miliar US dollar. Tokopedia senilai 1,1 miliar US dollar. Sementara Shopee yang menjadi pesaing dari Tokopedia dan Lazada di 3 besar marketplace yang paling banyak penggunanya di negeri ini dimiliki oleh Chris Feng dari Singapura. Dari data Bank Indonesia, total nilai transaksi marketplace di Indonesia adalah 75 triliun rupiah hanya pada tahun 2017 saja, dengan jumlah konsumen 24,7 juta orang. Untuk tahun 2018 mencapai 100 triliun rupiah dengan persentase produk asing 94% dan produk Asam hanya 6%. Lalu tahukah Anda bagaimana mereka memperlakukan pasar kita yang sangat besar itu? Istimewa. Miliaran dolar mereka telah dan juga siap kucurkan lagi untuk menguasai pasar e-commerce kita. Ya, di seluruh Islam ASEAN, Indonesia adalah pasar terbesar, bahkan mencapai 87% dari total pasar e-commerce Asia Tenggara. Melihat kenyataan ini sungguh miris rasanya. Kita diserang dan dikuasai dari berbagai arah, darat dan udara, dunia nyata dan dunia maya. Tambang kita mulai dari infrastruktur, pengairan, pembangkit listrik, kebun kita, tanah kita, perumahan, dan kini e-commerce. Dan yang lebih lucu lagi adalah pemerintah memberikan jalan tol pada mereka. Jalan tol beneran dan jalan tol kebijakan untuk menguasai pasar kita. Ngeri dan kita jadi penonton saja. Marwah NKRI malah dikuasai oleh asing. Dan ayo kita munculkan lagi gerakan untuk belanja di warung sebelah. Share juga agar yang lain ikutan melek informasi dan sadar cinta NKRI sejati.